Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di program acara Gunung Kidul Membangun di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Rabu 30 Juli 2025. Berjumpa lagi dalam podcast Daksinar bersama BNNP DIY. Dan di kesempatan pagi hari ini seperti biasa obrolan-obrolan kita masih seputar sosialisasi dipersembahkan oleh BNNP DIY. Nah, di tema pagi hari ini kita akan membahas tema tentang ketahanan diri remaja dari narkoba, dan telah hadir di studio narasumber yang sangat istimewa dari BNNP DIY. Kita perkenalkan dulu, ada Mbak Hindun Kurnia SKM MPH. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda BNNP DIY. Selamat pagi Mbak Hindun. Selamat pagi Mas Abi. Dan selamat pagi pemirsa Daksinarga TV ya. Ya, alhamdulillah ketemu lagi nih Mbak Hindun ya. Iya, ngobrol-ngobrol tentang seputar narkoba, khususnya bagi para remaja nih ya. Iya, betul. Dan ini menjadi penting sekali untuk kita kuatkan lagi sosialisasi ini agar tentunya para tulang punggung bangsa ini yang akan memimpin bangsa kita ke depan ini tetap bisa mempertahankan NKRI harga mati gitu ya. Iya betul. Dan jauh-jauh dari narkoba ya Mas Abi. Betul ya. Semoga tidak bosan dengan saya Mas Abi ya. Betul ya. Dan tentunya ini menjadi yang ditunggu-tunggu para remaja gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang remaja gitu ya, saat ini ya, di era digitalisasi, era teknologi modern yang semuanya serba digital dan serba mudah untuk mengakses berbagai informasi. Nah, di kenyataannya bahwa kondisi pemuda saat ini juga di luaran sana berita-berita ada yang membuat kita miris, tapi ada juga yang membuat kita bangga nih ya Mbak ya, dengan prestasi-prestasi anak-anak muda. Kemudian dengan kegigihannya memperjuangkan bagaimana hidup bangsa, hidup masa depannya yang gemilang gitu ya. Tapi ada juga remaja-remaja yang harus terpuruk gitu ya, dengan kondisi yang seperti kita lihat, terjerumus narkoba, penggunaan narkoba, kejahatan yang dilakukan bahkan anak-anak muda dan anak-anak kecil pun juga sudah tersasar nih ya. Nah, pagi hari ini dengan tema kita ketahanan diri remaja dari narkoba, tentunya BNNP DIY ini juga punya peran penting dalam bagaimana memberikan edukasi dan juga peran mendidik anak-anak bangsa khususnya para remaja. Nah, salah satunya nih dengan membangun sebuah wilayah bebas narkoba, desa bersinar, bahkan di skup-skup yang lebih kecil lagi bagi para siswa ini ada pengenalan terkait dengan narkoba biasanya di awal tahun nih ya Mbak ya, dengan MPLS ini buat anak-anak pelajar dari SMP, SMA, kemudian bahkan mahasiswa pun juga tersasar nih ya Mbak ya. Harus kita sasar semua ini gitu Mas Abi ya. Nah, bicara tentang remaja kondisi saat ini seperti apa sih Mbak terkait dengan ketahanan remaja nih terhadap narkoba ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ya Mbak Indun. Iya. Terima kasih Mas Abi. Seperti yang tadi disampaikan Mas Abi, banyak sekarang ya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba itu sudah sampai ke remaja, bahkan dari enggak cuma anak-anak SMA, SMP sampai yang mulai dari SD itu sudah banyak yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian banyak berita juga yang ada yang jadi pengedarnya juga Mas Abi. Nah, udah enggak cuma jadi penyalahguna tapi sudah menjadi pengedar itu kan miris ya. Miris banget. Di tengah di sini kan ada ada visi misi ke 2045 Indonesia emas, bonus demografi. Kalau misalkan dari sekarang anak-anak mudanya, anak-anak remajanya sudah terkena dengan penyalahgunaan narkoba, nah takutnya nanti kita tidak Indonesia maju 2045 untuk bonus demografinya, takutnya malah jadi Indonesia halu gitu Mas. Halu karena penyalahgunaan narkoba. Kemudian banyaknya remaja dan tidak hanya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, bahkan pil-pil atau obat-obat tertentu juga sekarang marak. Jadi anak-anak remaja. Nah, berangkat dari situ
sebagai upaya untuk mendukung Indonesia Emas 2045, kemudian kami kerjasama nih dengan Dinas Dikpora. Dengan Dinas Dikpora, bagaimana Bapak kalau misalkan di acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ya, untuk siswa baru itu ada diselipkan materi tentang narkoba. Alhamdulillah dapat lampu hijau ini Mas. Jadi respon baik gitu respon baik dari Dinas Dikporanya mengeluarkan ada pedoman ya, sebelum adanya MPLS itu sekolah-sekolah dikasih edaran atau pedoman apa saja materi yang bisa dimasukkan. Salah satunya alhamdulillah pencegahan narkoba sudah masuk di situ. Karena memang kami nggak bisa bekerja sendiri Mas Abi ya, jadi harus menggandeng seluruh pihak, terutama yang berhubungan dengan generasi muda, generasi penerus bangsa, tulang punggung Indonesia nantinya, seperti itu. Agak menarik ini ya. Jadi bagaimana kolaborasi antar lembaga, antar dinas ini terus berupaya memberikan edukasi sebagai diseminasi informasi terkait bahaya narkoba. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang narkoba nih Mbak ya, tentunya di MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dari yang jenjang SD ke SMP, dari SMP ke SMA, ini tentunya juga perlu banyak tahu nih ya terkait dengan obrolan kita tentang narkoba nih, remaja-remaja yang diharapkan menjadi tulang punggung menuju Indonesia Emas 2045 ini. Nah, tentunya sebelum jauh kita ngobrol nih Mbak Indun, mungkin bisa dijelaskan dulu dari deskripsi atau juga apa yang dimaksud dengan narkoba ini apa aja sih Mbak? Jadi untuk materinya ke anak-anak gitu ya Mas. Jadi memang yang pertama adalah kami secara umum saja ya, seperti narkoba itu singkatan apa. Kadang anak-anak nggak tahu itu Mas, narkoba itu kan sering-sering tuh diplesetkan nari apa kayak gitu-gitu kan. Jadi kita sampaikan narkoba itu singkatannya dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Kemudian kami beralih ke bahan adiktif. Bahan adiktif paling mudahnya itu adalah bahan-bahan yang bisa menyebabkan kecanduan. Contohnya seperti rokok, vape, dan itu yang penting juga karena modus penyalahgunaan narkoba sekarang sudah masuk ke vape ini Mas. Dan kita jadi perlu banyak cara modelnya gitu ya. Modusnya sangat banyak sekali bandarnya. Yang paling banyak dimanfaatkan anak muda adalah vape tadi itu ya. Betul. Dan anak-anak ketika ditanyakan bestinya rokok, vape itu dengan mudahnya itu langsung, karena mungkin marketingnya vape emang ini ya. Emang keren begitu ya, sampai brandingnya sampai anak-anak itu tahu tentang vape itu tahu gitu. Kemudian setelah kita ngobrolin tentang apa itu narkoba, kemudian masuk lagi ke jenisnya berdasarkan pembuatannya. Ada yang alami, kami menanyakan nih teman-teman. Intinya kami tidak menampilkan, Mas, sudah tidak menampilkan jenis-jenis seperti itu. Takutnya itu nanti akan membuat anak-anak menjadi keinginan tahu, jadi penasaran. Jadi malah ingin tahu gitu. Iya, betul. Jadi lebih sama sosialis yang dulu kalau dulu ditunjukkan betul ini. Kalau yang sekarang untuk anak remaja itu diminimalisir untuk menunjukkan itu jenis-jenisnya gamblang seperti misalnya ada pil atau gambar apa gitu, kami meminimalisir. Jadi lebih mengenalkan kepada ini loh jenisnya, ada yang alami, ada yang sintetis, semi sintetis. Dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 itu tidak boleh untuk ilmu, tidak boleh untuk kesehatan, hanya untuk ilmu pengetahuan. Contohnya nanti anak-anak menyebutkan. Golongan 2 contohnya misalkan bisa untuk pengobatan tapi harus dengan resep dokter karena menimbulkan ketergantungan yang tinggi. Contohnya apa? Jadi diajak anak-anak untuk berpikir kritis juga. Jadi malah ada interaktif gitu ya. Betul Mas Abi. Anak-anak ini pola pikirnya berkembang, pengetahuannya gitu ya Mbak. Karena mungkin anak-anak juga lebih pintar ya melihat jenis-jenis karena sering scroll media sosial dan lain sebagainya. Lebih tahu, oh ternyata banyak nih narkoba jenis ini nih gitu. Jadi kita memorinya kita pancing lagi, kita ajak untuk berpikir. Jadi kalau misalkan ada untuk kepentingan medis, sebenarnya legal atau ilegal. Nah ternyata legal tuh sebenarnya. Karena memang diatur oleh undang-undang. Yang ilegal adalah kita tekankan karena disalahgunakan. Seperti misalkan ada yang untuk kepentingan medis tapi tidak diperuntukkan untuk medis tapi untuk yang lainnya. Nah itu kan disalahgunakan, berarti itu ilegal seperti itu. Jadi dari legal menjadi ilegal malah gitu ya, betul. Dan pastinya kalau
dalam hal penggunaan pasti ada sanksi hukumnya juga. Iya jelas. Itu selain sanksi hukum juga akan ada pengaruh terhadap kesehatannya mereka gitu. Kita tekankan seperti itu. Kemudian contohnya yang golongan 1 nih. Golongan 1 itu kan tanaman itu Mas Abi. Tidak boleh untuk kepentingan medis sama sekali. Nah, kita tekankan seperti itu. Memang cukup untuk penelitian saja yang yang betul. Yang golongan 1 lah ya. Satu gitu ya. Kemudian setelah berdasarkan golongan, kita berdasarkan efek atau dampaknya. Mungkin ada depresan, stimulan dan lain sebagainya. Kita menyampaikan kalau menyalahgunakan narkoba jenis stimulan itu efek terhadap tubuh itu seperti apa, gitu kita jelaskan juga. Jadi anak-anak bisa berpikir bahwa oh ternyata kalau menyalahgunakan narkoba itu nggak hanya kena dampak hukum ya, jadi kesehatanku juga terpengaruh gitu. Seperti kalau mungkin bisa lebih jelas lagi deskripsinya terkait dengan efeknya atau bahayanya dari penyalahgunaan narkoba ini apa sih Mbak? Kalau di penelitian itu ada yang mengkategorikan ada yang 4, ada yang 3. Tapi yang sering kami sampaikan itu stimulan, depresan dan halusinogen Mas. Dari efek ya itu ya. Stimulan itu lebih kepada dia merangsang kinerja sistem saraf kita. Kemudian kalau depresan dia kebalikannya, dia menekan kinerja sistem saraf kita. Kalau halusinogen itu menyebabkan halusinasi. Diibaratkan gini, misalkan 1 menit denyut jantung kita itu 70 kali ya. Kalau orang yang menggunakan stimulan, dia akan mempercepat kinerja tubuh kita. Jadi misalkan 70 denyutan tadi bisa sampai 2 kali lipat. Nah efeknya apa teman-teman gitu saya sampaikan. Oh berarti capek ya Mbak, ternyata tubuh kita kalau dipaksa lebih cepat. Iya betul, bisa akhirnya menyebabkan kematian gitu. Kebalikannya kalau misalkan depresan, dia akan memperlambat kinerja sistem saraf dan tubuh kita. Akhirnya tubuh kan dipaksa untuk memperlambat kinerjanya gitu. Terus saya sampaikan gimana efeknya kalau misalkan denyut jantungnya lebih rendah, berarti pasokan darah lebih jadi berkurang dong gitu. Jadi diajak untuk berpikir kritis dengan contoh seperti itu. Kemudian halusinogen itu dia mempengaruhi ruang, benda dan waktu. Misalkan kalau orang yang menyalahgunakan halusinogen itu bisa melihat malam menjadi siang, siang menjadi malam. Wah ini aneh itu Mbak ya. Iya betul Mas. Terus jadi nggak kenal waktu gitu ya. Iya betul. Itu kasusnya juga pernah yang mahasiswa maut itu Mas. Yang dulu tuh Apriani Tugutani kalau nggak salah ya. Dia itu menabrak anak-anak yang habis futsal kan Mas. Tapi dari keterangannya dia bilangnya dia melihat sepertinya ini masih malam gitu. Padahal nggak mungkin kan kalau anak-anak habis futsal itu jam 11 malam atau jam 3 dini hari, itu pasti kan jam-jam 10 pagi gitu. Tapi Apriani bilangnya saya melihat ini seperti ini masih dini hari gitu. Ya jadi gitu. Karena efeknya halu tadi itu ya. Iya halu. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan antara pikiran dan kenyataannya gitu. Nah ini berarti bahaya sekali ya penggunaan narkoba itu ya. Efek-efeknya itu ya. Bahkan dalam hal perasaan pun juga sudah terabaikan juga nih ya Mbak ya. Betul. Nah yang menarik nih disampaikan Mbak Hindun tentang obrolan kita ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba, efek-efeknya. Nah saat ini juga ini menjadi momok yang rentan bagi para remaja nih Mbak ya. Nah bagaimana setelah adanya sosialisasi dari BNNB dan juga dari lintas sektor terkait dengan bahaya narkoba ini, apa sih yang didapat dari anak-anak pemahaman tentang bahaya narkoba ini? Apakah semakin meningkat atau ada seperti perkembangan seperti apa nih Mbak Indun dari BNNB DIY sendiri? Oke, terima kasih Mas. Ya, kami harapkan itu anak-anak paham ya, paham dan mempunyai keteguhan sikap bahwa oke, dengan saya mengetahui ini saya nggak mau, saya mau menolak kalau misalkan diajak untuk menyalahgunakan narkoba, dan itu harapan kami. Kalau kalian sudah tahu dampak buruknya, bisa terjerat hukum ataupun dari sisi kesehatan, maka kalau misalkan kalian ditawari narkoba, tolak dengan tegas. Itu adalah tujuan akhirnya. Kemudian ketika pas MPLS itu ya Mas, itu banyak sekali yang tanya Mas Abi. Ternyata mereka mempunyai keingintahuan yang tinggi terhadap permasalahan narkoba, dan bermacam-macam ya. Ada yang mengkhawatirkan kalau misalkan bisa nggak kayak kita itu dijebak, padahal kita
itu nggak ikut mengedarkan atau apa, tapi dijebak gitu, kita harus bagaimana gitu ya. Yang jelas kami sampaikan adalah kalau misalkan ada orang asing menitipkan paket yang itu bukan alamat, bukan atas nama kita, jangan mau seperti itu. Saya sampaikan. Kemudian ada yang menanyakan juga proses yang dulu viral di Instagram itu ini Mas, proses pemusnahan barang bukti. Nah ada yang menanyakan dulu juga gitu, apa gimana sih proses pemusnahan barang bukti di BNN itu, karena sering kan komen-komennya itu ini kan ya Mas, pada komen-komennya sudah kayak gitu kan ya. Terus kami luruskan kalau kami ada SOP-nya seperti ini dan ini gitu, jadi meminimalisir. Terus kalau misalkan kayak sabu dan lain sebagainya itu, kalau di kami ya di provinsi itu dimusnahkannya pakai air panas, kemudian dibuangnya di septic tank, pembuangan limbah pembuangan gitu, jadi tidak di luar gitu kan Mas. Jadi kalau misalkan memang kalau misalkan dia ganja itu kan seharusnya pakai enumerator itu ya, kayak tabung yang tinggi pembakaran gitu, tapi kan mahal ya, dan itu hanya di BNN pusat kalau nggak salah. Jadi kami masih pakai tong, dan tenang saja, kami tidak akan menghirup barang-barang itu tidak gitu. Ya seperti kan netizen itu juga pikirannya aneh-aneh juga gitu ya. Kreatif sebenarnya. Kreatif gitu kan. Iya gitu. Jadi banyak pertanyaan Mas Abi, dan kami senang karena dengan itu kami bisa meluruskan apa yang seharusnya diluruskan seperti itu. Karena komen-komenan netizen yang agak mengarah ke sana ke sini gitu. Akhirnya kalau misalnya ditanyakan sama anak-anak, kami bisa meluruskan secara langsung di situ. Jadi gitu. pikiran kritis itu bisa kita luruskan. Iya gitu betul ya. Dan senang juga kalau anak-anak sudah berpikir kritis, nantinya itu diharapkan ya. Kalau misalkan sebagai check and balance pemerintah ya, kalau berpikiran anak-anak muda berpikir kritis itu sebagai check balance kami juga gitu. Berarti kekuatan ketahanan remaja dalam menolak seperti yang disampaikan Mbak Indun tadi, berani menolak itu bisa terwujud gitu ya Mbak. Iya betul, dan salah satunya dengan berpikir kritis. Kok aku ditawaran ini ya, kayak gitu kan, bertanya dulu kan Mas. Betul, ya. Kalau anak kritis kan biasanya ini apa gitu, tanya kok aku dikasih gratis, kamu siapa kok ngasih aku gratis gitu. Jadi pertanyaannya banyak kan ya. Diharapkan itu malahan, karena dari situ anak-anak menjadi ini karena ini nggak paham nggak jelas kandungannya, mending aku nggak aja lah kayak gitu. Itu yang diharapkan. Dari obrolan ini semakin menarik nih ya Mbak, terkait dengan bagaimana seperti yang disampaikan tadi ya, istilahnya bagaimana modus-modus modus-modus untuk mempengaruhi remaja ini menggunakan narkoba ini banyak sekali nih ya, seperti yang disampaikan sekilas tadi Mbak Indun. Nah, bagaimana sih upaya mengantisipasi bagaimana ketahanan remaja ini bisa benar-benar terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini, seperti apa Mbak? Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pergaulan, kemudian bagaimana melihat peluang, bagaimana menghindari hal yang mungkin bisa memicu remaja ini terpengaruh dengan narkoba ini, seperti apa ini Mbak Indun? Itu berasal dari ini ya Mas, kayak kenapa sih kok remaja banyak yang terjerumus gitu, apalagi anak-anak itu kan masa-masanya memang seperti pencari sensasi, pengen diakui dalam circle tertentu, seperti itu. Yang perlu dilakukan ya, kami juga mendorong kolaborasi dari instansi itu untuk memberikan ruang kepada anak-anak untuk berkreativitas dan beraktivitas. Jadi kalau misalkan sebenarnya saya pernah ada kutipan dari Instagram sebenarnya nggak ada kok anak nakal itu, gitu. Yang ada itu anak-anak yang kelebihan energi yang tidak bisa terfasilitasi, akhirnya ketemu dengan lingkungan yang negatif, akhirnya dia ikut terjerumus dalam lingkungan negatif tersebut. Sebenarnya anak-anak itu banyak juga yang pengen validasi. Kalau misalnya tidak dapat validasi dari keluarga, mereka mencari validasi di luar. Nah, itu berhubungan dengan circle tadi Mas. Kalau misalnya ketemu dengan circle yang baik, yang bisa memvalidasi kebutuhan egonya, maka dia akan jalan gitu ya. Fine-fine aja. Fine-fine gitu aja. Tapi kalau misalkan validasinya itu berasal dari pergaulan yang menyalahgunakan narkoba maupun yang lain sebagainya, dia dapatnya di situ, akhirnya terpenuhi egonya di situ, ya akhirnya terjerumus ke hal-hal yang merugikan seperti itu. Sebenarnya
Dari ciri-ciri itu banyak ya yang bisa dilakukan kalau anak-anak yang kelebihan energi ya berilah aktivitas gitu. Kami ruang dan ruang yang jelas juga ruang untuk berekspresi dan berkreativitas seperti itu. Anak-anak butuh seperti itu untuk menyalurkan bakat hobinya seperti itu sih Mas Abi. Jadi memang benar-benar selektif dalam memilih pergaulan ini menjadi sangat penting. Ini yang mungkin bisa ditekankan buat para remaja saat ini ya, selektif untuk memilih pergaulan di lingkungan sosial mereka masing-masing gitu ya. Ketika terjadi hal yang mungkin mengarah kepada hal yang tidak baik ya tentunya seperti tadi ketahanan gitu ya, ketahanan remaja ini harus mulai ditingkatkan mulai saat ini ya. Dan benar juga dari MPLS kenapa BNNP ini turun itu menjadi penguat bagi para remaja nih ya. Dengan ilmu pengetahuannya akan semakin menguatkan ketahanan remaja dari penyalahgunaan narkoba seperti itu ya Mbak ya. Iya, apalagi kalau anak-anak sekarang kan yang itu tadi circle itu loh Mas. Biasanya ngegeng ya. Kalau zaman kita dulu kayaknya ada geng juga ya Mas ya. Saat ini pun masih ada. Oh iya masih banyak ya. Jadi biasanya ya satu visi misi kayak gitu. Kalau saya sama teman-teman cewek saya tuh yang nyambung lah, walaupun gengnya tuh cuma makan jagung bakar di pinggir ini alun-alun Pemda dan lain sebagainya gitu. Tapi kan ada juga sih ya anak-anak sekarang nih, anak-anak SD seperti anak-anak SD gitu ya. Kenapa nggak main ke sana? Itu kan bukan gengku gitu kan. Iya itu. Udah geng-gengan ini ya. Nah, itu yang kita bekali Mas. Jadi pilih-pilih teman nggak masalah. Kalau dulu kita kayaknya di brandingnya kalau sama teman nggak boleh pilih-pilih. Tunggu dulu pilih-pilih yang mana ini. Kalau misalkan dalam sisi suku, agama, ras dan tidak boleh pilih-pilih. Tapi kalau misalkan dalam hal seperti ini yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, bullying dan lain sebagainya harus pilih. Gitu, circle-nya gitu. Memang diwajibkan harus pilih-pilih. Gitu ya. Iya betul. Oke, kembali lagi ke awal tadi nih Mbak Indun tentang efek dalam penyalahgunaan narkoba ini dalam sisi kesehatan ini seperti apa nih Mbak? Agar pendengar dan juga pemirsa Daksinarga ini lebih paham dari akibat dari penggunaan narkoba yang mungkin sudah umum gitu ya, paling banyak yang dilakukan anak-anak remaja ini seperti apa? Untuk dari sisi dampak kesehatan ya Mas. Kalau dampak kesehatan tentunya dia mempengaruhi baik fisik, kemudian mental bahkan perilakunya juga. Dari sisi fisik sudah tentu banyak ya seperti seluruh organ-organ di dalam tubuh terpengaruh terhadap narkoba, bahkan sampai ke hormonalnya juga. Dan 13% menurut penelitian itu mempengaruhi sistem syaraf yang berhubungan dengan kejiwaan. Jadi sistem syaraf kejiwaan yang lebih berhubungan dengan kejiwaan seperti malah meningkatkan resiko seperti depresi, kemudian demensia. Anak masih muda demensia coba. Demensia itu kan buat biasanya orang-orang tua gitu kan. Itu bisa meningkatkan resiko terkena demensia, akibat skizofrenia. penggunaan narkoba itu tadi betul. Skizofrenia, kemudian bipolar. Kemudian kalau berhubungan dengan pelajaran itu menurunkan tingkat konsentrasinya, dah sampai ke kognitifnya juga, kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, mencerna pelajaran dan lain sebagainya menurun. Itu dalam sisi pelajaran ya. Kemudian fisik lainnya penyakit seperti hepatitis C itu penyakit perantara itu jelas gitu. Kemudian apalagi dari sisi perilaku lebih emosional juga ini. Kalau kami menyebutnya impulsif. Kayak temperamental gitu. Iya, mudah betul. Marah gitu ya. Kemudian mudah marah, kemudian dia ada perubahan sikap seperti tidak seperti biasanya. Memang cenderung biasanya dia menarik antisosial itu apa Mas? Antisosial gitu. Iya. Lebih ke arah menyendiri gitu ya. Dan dia lebih introvert gitu ya. Iya, tapi dia lebih sukanya itu menarik dirinya itu ke misalkan ke teman-teman dekat, ke keluarga, tapi dia ekstrovert atau kumpulnya sama yang sama-sama menyalahgunakan gitu. Kalau sama keluarga dan lain sebagainya cenderung dia lebih menarik diri gitu. Itu dari sisi dampak kesehatan. Jadi memang seluruh sendi-sendi kehidupan tubuh kita itu terpengaruh, bahkan hormonal Mas. Jadi pernah ada kasus itu artis inisial NR dulu. Dia menyalahgunakan narkoba kelihatan lebih kempot ya. Kelihatan lebih tua gitu kan.
itu ternyata mempengaruhi hormonal, jerawatnya banyak dan lain sebagainya. Dan itu menurut penelitian memang penyalahgunaan narkoba itu juga mempengaruhi hormonal, jadi kelihatan lebih tua dan lain sebagainya. Bahkan ada yang kalau penggunaannya itu sampai bertahun-tahun giginya habis, ompong gitu, sambil cedal dan lain sebagainya gitu. Oh, ternyata juga pengaruh narkoba ini dampaknya juga banyak sekali nih Mbak ya. Banyak sekali itu Mas. Nah ini tentunya juga perlu diketahui buat pemirsa juga pendengar radio Suara Daksinarga, seperti yang disampaikan Mbak Indun bahwa dampak penggunaan narkoba ini sangat berpengaruh pada semuanya ya, tidak hanya kesehatan tapi juga seperti disampaikan Mbak Indun tadi. Nah kalau sudah ini nih Mbak beralih ke ini, kalau tadi dampak tentang kesehatan nih Mbak ya. Nah kalau dampak nih yang di luar kesehatan nih ya, dari penyalahgunaan narkoba ini pastinya tadi seperti di depan disinggung ada konsekuensi hukum. Nah dampak hukum dari pengguna narkoba ini seperti pengguna ataupun pengedar ataupun hanya apa ya ini korban atau seperti apa namun istilahnya ini seperti apa nih Mbak Indun? Kalau misalkan dia murni penyalahguna dengan syaratnya itu adalah tes urin positif, kemudian tidak ada BB-nya atau BB di bawah SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, dan ketika melakukan penyelidikan itu dia tidak terjerat jaringan manapun, dia dikategorikan penyalahguna narkoba dan wajib untuk direhabilitasi tanpa proses hukum sama sekali. Oh, dampak hukumnya nggak ada misalnya harus di penjara, harus didenda, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kalau dia menyalahguna murni ya? Pengguna murni. Dan yang tentunya yang tidak ada proses hukum itu adalah ketika dia mau melaporkan sendiri. Oke. Iya, kalau dia volunteer melaporkan sendiri didampingi oleh orang tua wali maupun kalau misalnya takut sama orang tua, RT RW lah atau Pak Babin atau temennya yang sudah lebih dewasa gitu, tidak ada proses hukum sama sekali dan rehabilitasinya gratis, rawat jalan tapi ya. Kalau rawat inap beda. Beda lagi ya. Beda lagi. Kalau rawat jalan di BNN. Kalau di rawat jalannya di lembaga rehabilitasi lain berbayar. Kalau di BNN gratis gitu. Kemudian kalau dari sisi pengedar, bandar dan lain sebagainya itu sebenarnya ada pengkategoriannya Mas dari pasal-pasal, tapi kalau saya rangkum itu minimal kalau nggak salah ya minimal 5 tahun, maksimal hukuman mati dengan dendanya minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Wih, ini untuk pengedar nih ya, pengedar bandar nih ya. Minimal 5 juta. Ya 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Minimal 200 juta apa 200 juta juga apa ya? Nah kurungannya 5 tahun ya Bu. Iya, ya. 5 tahun. Aduh ternyata lama juga nih ya dampak dari para bandar gitu ya. Pengedar bandar ya. Tapi tadi juga disebutkan di awal tadi untuk pengguna murni ini tidak ada sanksi hukumnya untuk rehabilitasi dan kalau rehabilitasi di BNN ini gratis. Tapi meskipun begitu diberikan fasilitas seperti itu, alangkah baiknya jangan sampai berkaitan berhubungan dengan narkoba ya Mbak ya. Iya betul, walaupun gratis tapi ya tetap aja karena ya dampaknya adalah kesehatan yang gitu kan. Iya betul, kami menyampaikannya itu mereka nggak bisa sembuh, bisanya hanya pulih ya. Iya karena memang kalau saraf kan dia paling banyak menyerang saraf otak juga kan Mas. Saraf otak itu kalau sudah di saraf-saraf kalau udah terkena zat-zat seperti ini dia sifatnya tidak bisa memperbaiki dirinya, sel-selnya gitu. Nah ini menjadi penting yang digarisbawahi ini, ternyata ketika sudah berhubungan berkaitan dengan penggunaan narkoba ini ternyata tidak ada istilah sembuh gitu ya. Iya betul. Tapi pulih. Nah ini menjadi perhatian buat para remaja, jangan sampai tersentuh dengan namanya narkoba nih ya. Karena ketika sudah tersentuh ini saraf-saraf kesehatan yang sudah terpengaruh atau sudah memiliki dampak ini tidak akan bisa sembuh gitu ya Mbak ya. Betul. Nah kemudian terkait dengan apa yang diobrolkan di pagi hari ini Mbak, dengan adanya BNNP memberikan edukasi dan informasi dan kali ini di MPLS nih ya, para remaja. Nah bagaimana ini buat remaja yang ternyata sudah di perguruan tinggi pastinya juga disasar juga. Nah kalau di para mahasiswa ini seperti apa nih metode dalam sosialisasinya dan pencegahan narkoba ini seperti apa nih Mbak Indun? Kalau mahasiswa sama ya Mas ya, karena itu masih masuk ke remaja akhir ya, dan itu malah ini ya pencair lebih banyak ke aktualisasi diri gitu. Jadi kami kalau misalnya ke mahasiswa tetap
melaksanakan pencegahan, tapi lebih kepada bagaimana sih peran kalian gitu. Kalian itu apa ya? Sebagai nantinya apa ya, mahasiswa itu sebagai nanti yang bentar lagi yang akan menggantikan kita ini ya, di pemerintahan dan di perusahaan dan lain sebagainya. Kontribusi kalian itu nantinya seperti apa? Apakah kalian akan berkontribusi terhadap negara atau kalian terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Itu pilihan hidup kalian sekarang. Karena memang kami anggap kalau remaja akhir ini, mahasiswa itu sudah lebih tahan sebenarnya ya. Tapi walaupun memang banyak sekali yang masih menyalahgunakan narkoba dengan berbagai macam caranya gitu. Tapi ya itu kami kembalikan ke anak-anak kalian remaja akhir yang seharusnya sudah mempunyai tujuan hidup, kemudian aktualisasi dirinya mau seperti apa, itu sebenarnya sudah bisa kalian petakan, gambarkan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah saatnya kalian mengaktualisasi diri dengan cara yaitu jangan sampai menyalahgunakan narkoba, fokus terhadap apa yang akan kalian tuju nantinya. Mau jadi pengganti di parlemen silahkan. Mau menjadi kepala dinas silahkan. Peluang gitu terbuka luas gitu ya Mbak ya, untuk dan meraih ini ada sukses. Saatnya kalian mengaktualisasi diri kalian. Seperti itu sih kalau ke mahasiswa lebihnya. Oke, kembali ke awal tadi nih Mbak, terkait dengan tadi circle ya, ketika kita berada di lingkungan masyarakat yang random gitu ya, tentunya kita harus juga lebih bisa mengenali nih remaja nih, para remaja nih. Bagaimana sih ciri mengenali ketika seseorang ini pengguna narkoba ini seperti apa, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh remaja itu nih, Mbak Indun? Kalau ciri-ciri tentunya ada ciri-ciri fisik dan perilaku juga ya Mas, nggak cuma hanya dari fisik. Kan banyak tuh kemarin tuh mata merah, ya kan belum tentu ya mata merah, siapa tahu kena sambar moto gitu kan, keculek, atau Mbak. keculek Mbak, atau belean ya Mbak gitu. Bisa jadi gitu. Jadi tidak serta-merta satu ciri fisik itu menandakan penyalahgunaan narkoba. Misalkan dia mata merah, tiba-tiba mata merah gitu, biasanya nggak pernah dalam satu waktu, kemudian penampilannya kok acak-acakan, siapa tahu memang belum mandi ya. Tapi mungkin perilakunya yang lain, dia lebih temperamen gitu. Kemudian ada perubahan perubahan misalkan awalnya dia ceria, kemudian tiba-tiba dia pendiam. Kemudian kok melihat kok kayak gaule karo sing bocah sing ora-ora ya, kayak gitu. Misalkan yang ada pergaulan yang menyalahgunakan narkoba kan anak-anak ada yang cenderung ke situ, itu patut dicurigai gitu. Kemudian ada yang misalkan awalnya tidurnya itu malam, tapi kok malam malah melek terus. Kebalikannya, yang seharusnya dia sekolah malah tidur terus di sekolahan. Gitu. Itu sebagai kewaspadaan kita terlebih dahulu. Sebelum nanti penegakan diagnosis itu tentunya dengan tes urin ataupun dengan media tes darah gitu ya Mas. Jadi yang jelas adalah adanya perubahan fisik kemudian dibarengi dengan perilaku, itu kemudian nanti penegakan diagnosis dengan tes seperti itu. Itu baru bisa mengkategorikan seseorang itu menyalahgunakan atau tidak. Kalau misalkan dari fisik saja atau perilaku saja, sebagai awareness saja. Jadi sebagai waduh koncoku ki ngopo ya kok jadi kayak gini. Siapa tahu kan ada permasalahan di belakangnya, nggak tahu permasalahan keluarga atau permasalahan belum sarapan atau kan kita nggak tahu ya Mas ya. Jadi yang jelas adalah jangan terus lagi justifikasi, misalkan ada perubahan perilaku saja atau fisik saja, kemudian justifikasinya wah menyalahgunakan narkoba gitu. Nah kalau untuk awareness ini seperti apa Mbak yang harus dilakukan oleh temannya ini, seperti apa, atau remaja yang lain? Kalau misal tidak bisa mendekati secara personal gitu, sampaikanlah ke guru BK. Kok sepertinya anak tersebut biasanya masuk itu sekarang jarang masuk atau tidur terus kayak gitu. Kan sering ya kita ngelaporin teman kita gitu ya Mas Abi ya. Pak, tapi jangan disebutin namaku ya Pak ya. Tapi itu sebagai bentuk kepedulian kita sih Mas. Karena kita kalau misalkan ada seseorang yang beda dari biasanya di kelas, itu bikin kita nggak nyaman nggak sih? Kalau saya dulu nggak nyaman gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu perubahan dari teman kita, walaupun itu permasalahan kami nggak tahu, itu paling nggak
ngomong sama guru misalnya yang deket sama kita, Bu kok anak itu kok kayak lebih murung ya gitu. Misalkan guru ya coba didekati, kalau misalnya nggak bisa mendekati ya coba nanti tak ajak bicara. Kalau dulu saya seperti itu. Jadi memang awareness kita sebagai teman gitu. Karena kalau misalnya ada teman yang mengalami kesulitan, tentunya kita juga nggak nyaman ya Mas, nggak enak dan lain sebagainya gitu. Nah kalau itu kan di lingkup sekolahan ya, institusi pendidikan. Nah kalau mungkin kalau di lingkup di masyarakat umum ini apa sih sebagai bentuk awareness masyarakat nih ketika melihat mungkin pemuda ini yang disinyalir penggunaan narkoba, bagaimana sih pola atau cara pendekatan yang mungkin lebih ke arah yang lebih apa ya, lebih luas gitu. Ya agak kompleks ya kalau di masyarakat ya. Ya kalau misalnya di masyarakat lebih bisa juga mungkin ke yang bisa dekat sama masyarakat ya Pak Babin ya Mas ya, yang lebih bisa mendekati itu bisa, atau lapor dulu kalau kita masih muda nih, lapor dulu ke orang tua, menceritakan Bu kok kayaknya temanku yang ini seperti ini. Nanti dari orang tua mungkin bisa menindaklanjuti dari perangkat desa. Kalau di Jogja itu khusus di DIY itu ada yang namanya jaga warga ya Mas. Nah, di sini juga ada. Iya, jaga warga itu yang malahan dibekali untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tanpa ada hukum. Jadi apa sih namanya? Biar kekeluargaan gitu. Dan biasanya penyambung kalau misalkan ada permasalahan di warga gitu, biar tidak sampai ke ranah hukum seperti itu, bisa itu dengan istilahnya justice apa preventif apa gitu ya. gitu ya. Itu bisa juga dari jaga warganya. Kan biasanya jaga warga itu juga lebih dekat ya. Lebih yang mengetahui karakteristik warganya gitu. Mungkin dari Pak jaga warga itu nanti yang bisa mengingatkan. Kalau misalkan kita sebagai pemuda kalau ngingatin sama-sama kan malah disengai atau malah jadi karepe, malah jadi konflik gitu kan Mas. Ya udah, bisa dengan Pak jaga warga yang bisa lebih mendekati pemuda itu kalau misalkan memang terindikasi penyalahgunaan narkoba gitu. Jadi memang lebih relevannya seperti itu ya Mbak ya, jangan diambil keputusan sendiri kemudian sama warga yuk geruyuk gitu ya. Tapi ada lebih ke arah preventifnya dulu gitu ya. Nah kemudian Mbak Indun, kalau terkait dengan kejadian-kejadian atau masalah-masalah seperti itu, tentunya masyarakat juga punya kewenangan untuk melaporkan ya, ketika terjadi misalnya penyalahgunaan narkoba yang memang benar-benar kasat mata, si A melakukan peredaran gelap narkoba, mungkin menjadi bandar judi, dan itu sudah memang sudah kenyataannya seperti itu, ini boleh melapor nih ya. Melapornya kemana nih Mbak? Kalau Mas memang sudah ada bukti-buktinya itu Mas, sudah ternyata memang terbukti ada barang buktinya, boleh langsung melapor saja, bisa ke pihak berwajib. Kalau misalkan dia ada indikasi menyalahgunakan narkoba, misalkan habis kumpul-kumpul kok ada barang buktinya, misalkan alat-alat pakainya gitu, langsung aja menghubungi di call center kami 085 200 800 300. Tentunya nanti tidak langsung kami akan menindaklanjutinya kayak gerebekan bareng-bareng itu. Enggak, tapi nanti kami tetap akan melakukan pendekatan atau penyelidikan lebih lanjut, tanya-tanya ke warga, kemudian mungkin dari mengintai dan lain sebagainya, benar enggaknya gitu. Mungkin tanya-tanya ke pihak, kalau misalnya dia masih sekolah, ke pihak sekolah, bagaimanapun caranya kayak gitu loh Mas, menanyakan atau mengumpulkan barang bukti sebelum kami melakukan penindakan seperti itu. Jadi jangan takut melapor, dijamin identitasnya akan dirahasiakan. Nah ini nih yang kadang menjadi momok bagi masyarakat nih ya, ketika melapor takutnya nanti identitas kita ini diketahui oleh tersangka, kemudian nanti ada intervensi, ada apa ya namanya itu ya, penekanan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dipastikan aman gitu ya. Dan kami juga menyampaikan ke sekolah juga Mas, kalau misalkan ada siswa yang melaporkan, jangan terus kemudian ibu gurunya dilapor ke si Iki gitu, jangan. Tetap kita harus melindungi pelapor. Ada SOP-nya juga. Jangan, kalau misalkan kami menyampaikan ke Bapak Ibu guru, kami mendorong anak-anak itu untuk jangan takut untuk melapor. Jadi misalkan ada yang melaporkan karena temannya ada indikasi menyalahgunakan narkoba, dari ciri-ciri tersebut yang sudah kami sampaikan, jangan terus kemudian kayak
dihadapkan sama si pelaku gitu. Katanya ini kamu ini nih kayak gitu. Jangan nggih. Pokoknya identitas pelapor itu harus dirahasiakan Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah ada pelaporan, habis itu ranahnya Bapak Ibu guru untuk menindaklanjuti seperti itu. Jangan sampai anak-anak malah menjadi takut untuk melaporkan. Gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi jangan sampai takut laporkan aja kalau memang benar-benar sudah terbukti gitu ya. Karena juga laporan itu tidak serta-merta untuk langsung ditindak gitu ya. Seperti disampaikan Mbak Indun tadi, ada prosesnya gitu ya. Sebelum laporan itu ditindaklanjuti, ada prosesnya, menilai kebenarannya juga gitu ya. Nah, dan tentunya juga untuk warga Daksinarga dan juga pemirsa Daksinarga TV bahwa obrolan ini semoga bermanfaat, dan tentunya dengan penyalahgunaan narkoba ini dampaknya juga sangat banyak ya. Dan ketika terbebas dari dampak narkoba, ini juga peluang membuka luas untuk meraih masa depan yang gemilang. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita yang singkat ini, Mbak Indun mungkin bisa disampaikan pesan kepada pemirsa Daksinarga TV dan juga pendengar radio Suara Daksinarga terkait dengan ketahanan diri remaja dari narkoba ini seperti apa? Pesan terhadap remaja dimanapun berada ya, pemirsa Daksinarga TV dan radio juga ya Mas ya. Remaja, teman-teman jangan takut misalkan mau menolak sesuatu. Kalian berhak untuk menolak, apalagi itu yang berhubungan dengan sesuatu yang merugikan kalian. Jangan takut untuk menolak, kalian berhak menolak. Kemudian jika kalian mendapatkan permasalahan apapun, sekecil apapun yang mengganggu kalian, kalian berhak atau kalian bisa bercerita ke siapa saja. Kalau misalkan di sekolah ada guru BK atau boleh curhat ke temennya, jangan memendam sendiri. Kemudian jangan pura-pura bahagia. Ya, kalian punya kelemahan, kita semua punya kelemahan. Kemudian tapi yang harus difokuskan adalah kelebihan kita. Kalian hebat, kalian remaja hebat, remaja pilihan. Kalian adalah generasi penerus bangsa, jadi tetap stay away dari narkoba. Oke, terima kasih Mbak Indun. Dan satu lagi pertanyaan untuk Mbak Indun sebelum kita closing ini ya. Masyarakat ataupun juga para pelajar, ya apakah bisa mengakses BNNP dalam usaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat nih Mbak Indun? Iya, sangat bisa sekali Mas Abi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau pemirsa itu mau mengakses, mau permintaan penyuluhan maupun misalkan Mbak saya pengen menyuluh sendiri, boleh minta materinya, sangat boleh sekali. Bisa menghubungi kami di call center di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di 085 200 800 300, atau juga bisa follow Instagram kami di info_bnn_prof_di Yogyakarta. Jadi di situ banyak informasi yang bisa didapatkan, bisa mengakses website kami. Jadi banyak caranya untuk mengakses informasi dari BNNP. Mau lapor di situ juga ada. Mau pengen edukasi ada. Mau untuk ini rehabilitasi di sekolah. Jadi kami ada screening rehabilitasi ada juga di situ. Jadi jangan segan-segan untuk memanfaatkan kami sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja tentunya. Oke, terima kasih Mbak Indun informasinya dan juga obrolan kita semoga bermanfaat dan tentunya bisa memberikan edukasi, nilai tambahan wawasan ilmu buat para remaja dan juga buat masyarakat nih ya. Tentunya ini bisa menjadi satu hal yang bisa ditularkan informasinya. Terima kasih sekali lagi Mbak Indun di obrolan pagi hari ini, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini untuk live podcast Daksinarga TV bersama BNNB Abi Mukasi di edisi Rabu 30 Juli 2025. Abi pamit, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.